Rafael nih guys sedang berada di kafe nih guys. Tiba-tiba ketika dia itu memesan ya kan es lemon nih guysnya, ternyata di situ nih guys ada istrinya yang datang nih guys, dan istrinya juga pengen memesan es lemon ini kepada pegawai di situ yang ada di kafe situ nih guys. Nah, kedatangan Mona tentu saja membuat Rafael ini kurang seneng ya guys ya, dan di situ Mona menjelaskan, pastinya baby Rafael itu bingung ya kenapa Mona itu ada di situ nih guys. Nah, di situ nih guys ya, Mona mengungkapkan bahwa adanya dia di situ itu karena memang dipertemukan karena jodoh seperti itu nih guys, karena banyak kesamaan. Nah, Rafael tidak percayakan hal itu nih guys. Rafael percaya bahwa dia itu pasti nyuruh orang untuk memata-matai di mana keberadaannya Rafael seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys, makanya Rafael itu kecewa kepada Mona. Nah, Mona memang melakukan itu semua nih guys karena di situ istrinya sangat khawatir terkait suaminya di situ nih guys. Namun sayangnya di situ nih guys, Rafael tidak suka di seperti itu kan. Apalagi kan dia nggak bisa mendapatkan keinginannya. Justru malah istrinya sekarang hamil seperti itu loh guys. Padahal di situ kan seharusnya menurut Mona harusnya senang gitu loh. Karena Mona hamil dan seharusnya dia nyari-nyari Mona seperti itu, bukan malah ngilang main ngilang begitu saja nih guys, seperti itu nih guys. Nah, ketika di cafe itu nih guys, Rafael juga nggak mood untuk makan nih guys karena keadaannya di situ ada Mona nih guys, dan dia di situ bingung nih guys mikirin Mona, kapan Mona itu meninggalkan dia seperti itu nih guys. Dan ketika dia mengatakan semua itu nih guys dan membuat Mona itu marah nih guys, dan makanya dia berusaha untuk marah kepada Rafael nih guys, seperti itu nih guys. Bahkan dia ingin menyiram minuman kepada Rafael seperti itu loh guys. Namun Rafael tidak peduli itu semua nih guys, dia juga bisa menyiram itu semua nih guys. Nah, akhirnya membuat Mona itu tambah marah banget nih guys, dan Mona itu kecewa ya kepada suaminya nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Mona mengungkapkan kepada suaminya kalaupun dia nggak peduli dengan anaknya, Mona bisa mengurus anaknya itu sendiri dengan baik seperti itu. Namun nanti ketika anaknya itu tumbuh dewasa di situ, ya ayahnya Rafael itu ya kalau pengen menjenguk tidak diperbolehkan nih guys. Dia sengaja ngomong seperti itu kepada Rafael nih guys supaya dia tahu nih bahwa itu adalah kelemahan dari Rafael nih guys, dengan menggunakan calon bayinya seperti itu, karena dia tahu betul bahwa bayinya itu menguntungkan dia seperti itu nih guys, dan pastinya memberikan hal yang luar biasa buat Mona. Dan Mona di situ melihat ada makanan nasi goreng yang tidak dimakan. Nah, dia itu tanya kepada baby file, makanannya dimakan enggak, kalau tidak dimakan ya udah buat buat istrinya saja Mona, seperti itu loh guys. Nah, di situ nih guys, bagaimana dia mau makan, orang di situ ada Mona yang bikin dia kesel mulu seperti itu, makanya dia tuh sedih seperti itu nih guys ya. Namun menurut Mona dia nggak peduli itu semua nih guys, karena memang dia cinta seperti itu sambil dia makan nasi goreng itu nih guys, karena dia ngerasa dia suka banget dengan makanannya seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada juga Romi bersama dengan istrinya Wulan nih guys mau pergi beli anting seperti itu, dan ternyata di situ ada Mbak Gina nih guys, di mana Mbak Gina itu tanya kepada Romi dan Wulan mau pergi kemana malam-malam, apalagi kan Wulan hamil kok malah ngeluyuran seperti itu. Nah, di situ nih guys ya, memang di samping itu pula ada sisi yang memberikan makanan, ya memberikan makanan kepada Tante Wulan dan juga suaminya seperti itu nih guys. Nah, Tante Wulan heran kok baik banget Julian berikan makanan. Iya, tadi kan kebetulan Kak Safira beli makanan banyak banget seperti itu. Nah, makanya Tante Wulan ya udah deh nanti ucapkan terima kasih aja. Nah, namun sayangnya di situ Julian bersama Safira lagi nggak ada di rumah nih guys, seperti itulah. Mereka lagi berada di mana seperti itu. Kemudian Bagina ini menjelaskan bahwa misalnya dia lagi ngurusin terkait Dania dan mencabut tuntutannya agar Dania tidak masuk penjara seperti itu nih guys. Mendengar itu semua membuat Romi itu senang dunia, namun tidak dengan Wulan karena nanti takutnya Dania itu malah ngegondain suami orang seperti itu, dan lagi-lagi kena Romi seperti itu nih guys. Dan tiba-tiba di situ nih guys ya, Wulan juga mengungkapkan dia mau pergi dengan suaminya karena dia itu mau dibelikan anting seperti itu oleh suaminya nih guys. Dan di situ Romi membelikan anting membuat semua orang ini memojokkan dia, ternyata baik juga loh dia seperti itu. Nah, sementara Mona nih guys ya memandangi Rafael seperti itu. Dia melihat Rafael selama ini nih guys. Kayak ada perasaan yang aneh seperti itu. Di samping dia itu diberikan minuman gitu kan. Ada lemon tea kayak seperti orang ngidam nih guys. Dia merasakan ada sesuatu aneh yang ada di diri Rafael. Dan dia mulai menyadari keanehan-keanehan tersebut nih guys. Mulai dari Rafael disitu suka dengan
parfumnya, dan itu terasa sangat aneh. Setelah dia mengetahui dan menyimpulkannya sendiri, ya bahwa kok bisa ya yang dia nggak suka dengan Mona, namun dia suka dengan parfumnya. Terus ditambah lagi dengan pada waktu itu kayak ngidam ya sambal mangga muda seperti itu. Nah itu terasa ada keganjilan seperti itu nih guys, keanehan seperti itu loh guys. Nah apakah dia menyadari bahwa dia itu sedang ngidam seperti itu nih guys? Makanya di situ suaminya suruh mendekat, kira-kira mau nggak seperti itu. Nah kemudian ketika dia disuruh mendekat ya tentu saja dia kurang suka juga. Nah di situ nih guys ya, ketika itu juga nih guys ya, istrinya pasti halu nih ya, dia halu seperti itu loh guys. Namun, ya kan, di situ istrinya mengungkapkan bahwa suaminya itu lagi ngidam. Percaya atau tidak nih guys, seperti makan lemon seperti itu dipisah, itu seakan-akan menunjukkan dia itu ngidam. Kalaupun tidak ngidam, gak mungkin seperti itu kan ya. Dan Rafael pun juga tidak ada penjelasan lain terkait hal itu nih guys. Dan dia juga menyadari bahwa dia lagi ngidam karena istrinya lagi hamil. Namun anehnya kenapa yang ngidam itu malah justru Rafael seperti itu. Karena kebanyakan biasanya kan istrinya yang lagi hamil seperti itu nih guys. Dan Rafael pun juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah di situ nih guys ya, Mona meminta Rafael untuk mendekat, tiba-tiba malah mencubit pipinya. Dan ketika mencubit pipinya di keramaian kafe itu membuat Rafael kurang suka, karena walau bagaimanapun di keramaian seperti itu ya. Namun itu menurut Mona adalah keinginan dari calon bayinya. Namun menurut Rafael keinginan dari calon bayinya itu adalah seharusnya dia diam dan tidak banyak ngomong seperti itu. Terus tiba-tiba di situ nih guys dia menyudahi aja dan dia pengen segera membayar semua makanan yang ia pesan seperti itu dan meninggalkan Mona seperti itu. Nah sementara Mona suruh menghabiskan makanan. Nah kehamilan dia itu entah kenapa dia suka banget makan nih guys. Ya makan itu apalagi ketika dimakan itu juga rasanya enak. Entah kenapa apakah dia juga mulai hamil, kerasa ngidam juga nih guys, suka makan seperti itu nih guys. Ya, sementara Ariana nih guys ya di acara buka bersama dengan Abian, dia juga berbagi makanan ke anak-anak ya yang ada di jalanan seperti itu. Dan dia seneng banget ya guys ya, bersama dengan Abian bisa berbagi bersama kebahagiaan seperti itu nih guys, dengan anak-anak di jalan dan orang-orang di jalan seperti itu nih guys, berbagi kebahagiaan seperti itu nih guys. Dan dengan penuh ceria tentu saja ya Ariana menyadari itu semua bahwa dia senang. Nah kemudian ketika dia mau jalan dan membagikan makanan, tiba-tiba ada motor yang mau saja menabrak dirinya. Untung saja ada Abian guys, dan Abian ini melindungi dia sehingga dia tidak tertabrak. Nah justru malah momen tersebut malah mendekatkan Ariana dan berpikir bahwa pastinya ini momen yang bahagia buat Ariana karena bisa memandangi Abian. Dan untung saja Abian itu sangat satset banget dalam menyelamatkan orang ya guys ya. Bahkan di situ nih guys ya, Ariana seneng banget. Makanya Ariana dibilangin untuk lebih hati-hati. Walaupun dia membantu orang, dia harus memperhatikan diri dia sendiri. Seperti itu loh, jangan dia asik berbagi namun dia tidak melihat ke kanan ke kiri ada motor yang lewat seperti itu nih guys. Makanya di situ juga buat Ariana bahagia. Entah kenapa hari ini itu momen yang bahagia buat Ariana. Selama ini kan dia selalu sendirian, namun dengan hadirnya Abian membuat dia tambah suka nih guys. Dan di situ tentu saja ya, dua sejoli Safira dan juga Julian melihat momen kebersamaan Abian. Tentu saja di situ Safira senang banget ya bahwa ngelihat ya Abian itu perhatian baik banget ya kepada Ariana seperti itu loh guys. Ya, dan memang di situ baik banget dan beruntung banget loh menurut Safira bahwa Abian itu baik dan bisa mendapatkan Abian, itu pasti seneng banget nih guys. Namun sayangnya ketika ngomong seperti itu nih guys, membuat suaminya itu cemburu nih. Suaminya juga tanya nih, apakah suaminya Julian itu juga baik menurut dia? Nah menurut Safira tentu saja baik dong, makanya kan dia memeluk suaminya dan menikahi suaminya karena suaminya juga baik seperti itu nih guys. Namun entah kenapa nih guys ya, Julian itu ngerasa cemburu nih guys, ngelihat bahwa Abian itu baik banget, peka banget nih guys kepada Safira. Nah dia juga bertanya tuh ya, boleh nggak dia bertanya seperti itu kepada Safira, dan ia mengiyakan. Dan kemudian Julian bertanya nih, kalau misalkan Julian itu tidak ada, nah kira-kira nih Safira gimana? Apakah dia akan milih dengan orang lain atau bagaimana? Seperti itu nih guys. Mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Safira sedih banget. Karena walau bagaimanapun dia pernah kehilangan
ya pernah kehilangan Julian pasca penculikan tersebut selama beberapa hari. Itu rasanya sudah sedih banget. Makanya dia nggak bisa jawab apa-apa seperti itu. Nah, karena dia terdiam seperti itu nih guys ya, karena dia mikirin akan kehilangannya Julian dan dia tidak akan mampu. Nah, di situ Safira tidak tahu harus jawab apa. Kehilangan suaminya Julian buat dia sedih seperti itu. Nah, karena dia stres mikirin hal tersebut membuat suaminya Julian ini minta maaf karena dia bertanya seperti itu. Sepertinya tidak ada keinginan apapun untuk menyudutkan Safira, namun karena dia cemburu seperti itu loh guys, makanya dia tanya-tanya nih. Nanti apakah dia memilih orang lain selain dari Julian seperti itu nih guys. Karena kan kayaknya Abian peduli banget dengan Safira. Makanya dia kayak cemburu. Namun Safira nggak akan mungkin berpaling dari Julian. Karena dia tahu betul bahwa Julian itu orang yang sangat dicintai oleh Safira. Nah, kemudian sementara itu nih guys, ada Romi nih guys ya. Romi itu sebenarnya seneng loh ngelihat bahwa Dania itu mau dibebaskan dari penjara dan tidak jadi di penjara seperti itu nih guys. Namun sayangnya dia berpikir loh guys. Ya, dia berpikir bahwa bagaimana cara dia bisa menikahi Dania, apalagi dia telah melakukan semua yang diinginkan Dania termasuk mencelakai Safira. Namun dia masih saja belum bisa mendapatkan hatinya Dania dan belum bisa menikahinya. Malah Dania itu suka dengan Yuda seperti itu dan dekat-dekat dengan Yuda, dan makanya dia itu marah nih guys. Nah, istrinya itu bingung melihat suaminya kayaknya marah. Itu dia marah kenapa? Apakah dia tidak punya uang seperti itu yang membelikan anting, dia nggak punya uang makanya marah-marah seperti itu loh guys. Nah, tiba-tiba ada yang menelpon, yaitu adalah anak buah dia sendiri yang mengabari bahwa mobil yang telah mencelakakan ya pada waktu itu Romi di jalan itu sudah diketahui, dan nantinya malam akan ada pemilik mobil tersebut yang akan mengambil mobilnya tersebut. Nah, karena dia mendapatkan ya informasi dari anak buahnya nih guys, makanya di situ nih guys dia akan bergegas seperti itu dan akan menuju ke tempat situ nih guys, ke bengkel di mana orang yang akan menjahatinya, di mana orang yang telah menjahati pada waktu itu nih guys pengen tahu siapa yang nyuruh dia seperti itu nih guys. Nah, sementara Wulan itu nih guys ya ngerasa ada yang aneh dengan suaminya gitu loh guys. Kok suaminya tadi bilang bahwasannya nggak jadi aja ya, besok saja ngebeli anting nih. Nah, akhirnya istrinya tuh ngerengek-rengek Wulan guys. Dia nggak mau seperti itu, bilang saja nih alasan saja tadi nelpon kliennya lah yang ini yang pengen sengaja diadakan meeting segera mungkin seperti itu. Pasti dia nyuruh seseorang seperti itu nih guys. Dan akhirnya membuat suaminya ini karena dia nggak mau punya banyak masalah, udah deh ngasih dia ATM saja, ngasih ATM kepada istrinya untuk dia beli sendiri seperti itu. Dan setelah mendapatkan ATM-nya itu nih guys, kartu kreditnya itu, dia senang banget karena dia bisa belanja sesuai dengan kemauan dia sendiri seperti itu loh guys, daripada istrinya ngomel-ngomel yang gak jelas seperti itu nih guys. Nah, kemudian ketika dia mencium istrinya malah dikasih kue seperti itu nih guys. Sementara istrinya di situ nih guys diturunkan di jalan dan dia naik taksi nih guys. Namun di situ Wulan senang-senang aja karena dia mau membelikan berlian seperti itu nih guys, makanya dia happy. Dania nih guys kepikiran bahwa dia itu mau masak apa. Dia kayaknya pengen masak nasi goreng dan mau ngelihat-lihat makanan apa sih yang ada di kulkasnya Yuda untuk bisa ia olah seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ Yuda itu datang nih guys dan dia menjelaskan kepada Dania nih guys bahwasanya kayaknya tidak mungkin buat Julian itu nih guys untuk ya mencabut tuntutannya seperti itu nih guys. Kenapa? Karena memang dia yakin betul ya orang seperti Julian ya walaupun dia mencintai Julian sekalipun ya percuma bagi Dania itu, karena dia mencintai orang yang sangat salah sekali Julian, orang yang tega ingin memenjarakan Dania seperti itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya buat Yuda dia ngerasa lebih baik kalau misalkan di situ Dania tidak ngejar-ngejar Julian seperti itu, karena Julian tidak akan mungkin suka seperti itu loh ya. Karena walau bagaimanapun Julian itu nih guys memang ya orang yang ingin memenjarakan dia seperti itu. Makanya heran banget bagi Yuda kenapa dia bisa mencintai orang yang sangat salah seperti Julian seperti itu nih guys. Apalagi dia mengorbankan dirinya hanya untuk menolong Julian seperti itu pada waktu ditabrak seperti itu. Makanya di situ nih guys ya
membuat Yuda itu sangat bingung sekali. Bagaimana dia mau mencelakakan diri dia sendiri seperti itu hanya demi menyelamatkan Julian. Seperti itu loh guys. Makanya Dania itu pikirannya tuh kemana seperti itu. Nah, makanya Yuda itu nih guys ya dikasih tahu. Sebenarnya ada tujuan kenapa dia mau membantu Julian. Yaitu agar Julian itu berhutang nyawa dan mau mencabut tuntutannya seperti itu nih guys. Namun ya, menurut Yuda itu sangat benar-benar nggak masuk akal. Namun memang sudah direncanakan oleh Dania agar dia bisa menolong ya, karena dia punya kesempatan pada waktu itu ketika Julian mau ditabrak. Nah, dia itu mencelakakan dia sendiri kan. Momen tersebut sengaja dipakai untuk nolong Julian dan dia itu agar selamat, agar tidak dipenjara dan Julian mau mencabut tuntutannya. Nah, menurut ya Yuda itu benar-benar sangat konyol banget yang dilakukan oleh Dania itu. Namun Dania melakukan itu semua agar dia sudah merencanakan semua hal seperti itu loh guys. Dan Dania itu bukanlah orang yang sangat lugu nih guys, karena dia sudah mempersiapkan itu semua. Makanya dia minta kepada pengacaranya Yuda untuk mengurus itu semua agar mau yang terbaik. Namun menurut Yuda lebih baik nih untuk mempersiapkan yang lain juga nih guys ya. Karena planning yang lain itu sangat penting. Tiba-tiba di situ ada Pak pengacaranya Yuda yang datang nih guys. Nah, pengacaranya Yuda yang datang itu sengaja mengabarkan kabar bahagia kepada Dania bahwa di situ Dania tidak akan dipenjara. Kenapa? Karena di situ Julian telah membebaskan tuntutannya ya atas dasar penipuan tadi supaya Dania tidak dipenjara seperti itu nih guys. Dania seneng banget nih guys. Pasti Dania tuh berpikir ini semua karena dia telah membantu Julian, dimana Julian itu dia tolong seperti itu loh guys. Makanya nih guys, dia berhasil menjalankan misinya seperti itu. Makanya di situ nih guys, dia senang banget seperti itu dan Pak pengacaranya nih guys bisa bahagia nih guys karena kasusnya Dania itu segera dituntaskan segera seperti itu. Nah, sementara Romi itu sengaja mau menuju ke bengkel nih guys untuk mencari tahu siapa sih orang yang telah menyuruh dia tersebut hingga mencelakakan dia. Siapa yang menyuruhnya seperti itu? Makanya dia mencari anak buahnya itu untuk menyelidiki semua itu nih guys ya. Dan anak buahnya itu sudah tahu di mana mobilnya itu dirawat ya. Ternyata di bengkel situ nih guys. Dan makanya nanti ketika mau diambil nih guys di situ ya. Sementara itu Romi mau menyelidiki itu sendiri dan melihat langsung siapa sih orang tersebut. Dan nantinya di situ Romi akan buat perhitungan dengan dia seperti itu. Makanya dia menunggu di mobil. Dia mau menunggu di mobil nih guys. Nah, sementara itu nih guys ada Pak Gunawan yang baru pulang nih guys ya. Nah, di situ nih guys mamanya Lestari, istrinya Lestari itu seneng bahagia banget nih guys karena ada momen yang sangat bahagia sekali di mana Mona itu hamil, makanya sangat excited sekali. Nah, sementara Pak Gunawan itu nih guys ya kurang suka dengan Mona nih guys. Kalau Mona itu hamil berarti tandanya bahwa anaknya yaitu anaknya Rafael itu tidak akan bisa kembali lagi dengan Safira, apalagi dengan kondisinya istrinya sedang hamil. Dan di situ nih guys ya mendengar kabar bahwa Mona itu hamil dan dia akan memiliki cucu, dia hanya menjawab oh saja. Namun sayangnya istrinya ini justru kecewa, kenapa kok malah oh saja seperti itu? Bukankah dia mau jadi kakek? Gitu loh, kenapa kok malah oh saja seperti itu? Nah, makanya Mama Lestari ini bingung kenapa yang sangat excited, yang sangat senang itu kok cuma dia aja gitu loh, kenapa suaminya tidak. Nah, sementara itu nih guys ada Rafael yang menuju ke rumah, dia lagi mikirin banyak masalah, pusing nih guys. Dan di situ tiba-tiba ada papanya yang menelpon. Papanya sengaja menelpon dia nih guys untuk meminta Rafael agar segera pulang karena ada sesuatu hal yang pengen didiskusikan, bilangnya terkait pekerjaan seperti itu. Makanya diharapkan segera buat Rafael ya untuk segera pulang karena ada hal yang pengen dibicarakan terkait perusahaan. Maka dari itu mohon buat Rafael segera pulang seperti itu, dan akhirnya Rafael mengiyakan dan segera pulang seperti itu loh guys. Nah, sementara Pak Gunawan itu nih guys mau ke ruang kerjanya seperti itu loh guys. Nah, sementara itu juga nih guys ada Abian yang mengantarkan pulang Ariana sampai ke rumah
Seperti itu nih guys. Makanya Ariana seneng banget mendapatkan perhatian yang sangat baik banget dari Abian. Dia tidak pernah sebahagia ini. Apalagi dia mencinta Abian sejak di bangku kuliah. Yang artinya apa? Memang dia tidak pernah salah memilih orang sebaik Abian seperti itu. Pastinya akan sangat bahagia banget kalau dia di-treat dengan sangat baik, apalagi kalau bisa pacaran dan jadian dengan Abian seperti itu. Makanya sampai ke rumah pun dia tetap sem-sem gitu loh guys. Memilih Abian itu adalah hal yang paling benar, perhatian baik seperti itu. Makanya nih guys, dia teringat tadi nih guys, ketika momen bersama ya berbagi makanan ya kepada orang-orang di jalanan gitu loh. Ada Abian yang selalu ada dan positif yang menolong dia yang mau ditabrak tadi, membuat dia semakin yakin bahwa Abian adalah orang yang baik, orang yang tepat seperti itu kalau misalkan dia suka dengan Abian. Makanya nggak salah buat Ariana suka dengan Abian, karena Abian itu memang pantas dan baik banget seperti itu. Makanya dia tersenyum seperti itu loh guys. Dia senyum cinta banget nih guys. Dia membayangkan kalau dia bisa sampai ke pelaminan. Nah tiba-tiba di situ ada telepon nih guys dari Julian dan juga Safira nih guys. Nah di situ nih guys ya. Ariana sebenarnya juga khawatir tadi loh dengan Safira. Apakah tadi Safira keadaannya baik-baik saja, karena tadi mendengarkan perut Safira sempat sakit seperti itu. Safira itu tidak apa-apa nih guys, dia hanya pengen menelpon di situ ya, menelpon Ariana nih guys, karena dia seneng banget. Dia melihat tadi Ariana itu happy banget dengan Abian seperti itu. Namun di samping itu juga dia mengungkapkan nih guys, bahwa dia mencabut tuntutannya ya Dania seperti itu. Mendengar itu semua nih guys, ketika Julia mencabut tuntutannya Dania, membuat merasa ada yang aneh seperti itu loh guys. Karena walau bagaimanapun Dania itu nanti gimana gitu loh setelah dicabut, bukan jadi keras kepala ya. Namun menurut Safira itu nggak apa-apa, kan dia punya anak, kasihan anaknya Loli. Nah sementara itu nih guys ya, Ariana kan lagi bahagia dengan Abian, dan di situ nih guys ya, makanya di situ Julian dan Safira seneng. Semoga saja mereka sampai ke pelaminan. Dan tadi melihat kok momen bahagianya ketika Ariana itu ditolong oleh Abian. Kayaknya pas buat Abian itu suka deh dengan Ariana. Dan Ariana pasti sangat bahagia banget, makanya dia dilatihin Safira seperti itu loh guys. Ya makanya dia seneng banget seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, tiba-tiba ada hal buruk ya mengenai Safira. Ternyata perut Safira itu tiba-tiba sakit lagi. Entah kenapa nih guys, akhirnya dia memegangi perut dia yang sakit. Dan suaminya berusaha untuk mengajak dia ke rumah sakit saja untuk periksa apakah keadaan dia baik-baik saja nih guys. Apakah ini efek terkait kegugurannya tersebut yang membuat keadaan Safira hingga saat ini tidak baik-baik saja. Nah sementara Mama Gina itu sangat khawatir Safira masih belum pulang bersama dengan Julian, dan di situ juga memang Romi dan juga istrinya juga tidak ada. Nah di situ Sisi inisiatif ingin menelpon Kak Julian dan juga Safira. Sementara Mama itu berusaha untuk menelpon di mana keberadaannya Romi. Nah dia berusaha nih guys, Sisi berusaha untuk menelpon Julian. Nah ketika menelpon Julian ternyata tidak diangkat, dan mamanya meminta untuk menelpon Safira. Kemudian tuh dia menelpon Safira, ternyata handphonenya Safira itu malah justru berada di atas, di kamar, berarti nggak bisa dihubungi. Nah sementara itu nih guys, Mama Gina menelpon ya Romi. Dia berusaha untuk menelpon Romi untuk mengecek kemana keadaannya Romi. Nah Romi ini nih guys masih menyelidiki di mana orang yang mencelakakan tempo lalu itu disuruh siapa. Makanya dia lagi nunggu di bengkel. Nah mendapat telepon dari Mama Gina, Mbak Gina nih guys, tidak langsung diangkat karena dia ada urusan yang sangat penting sekali nih guys. Nah karena tidak diangkat membuat Sisi dan juga Mama Gina itu bingung. Nah sementara itu nih guys ya, di situ nih guys ya, Romi mendapatkan pesan dari anak buahnya yang menyatakan bahwa pemilik mobil tersebut itu mau mengambil. Nah ini kesempatan bagi Romi nih guys untuk mencari tahu. Ya guys, mencari tahu nih guys, kira-kira dia disuruh siapa gitu loh. Makanya dia mendatangi orang tersebut dan berusaha untuk menjegal di tengah nih guys, dan berusaha untuk memukul orang tersebut. Namun di satu sisi nih guys, pada waktu itu orangnya kan pakai masker. Dia nggak tahu nih guys, bener nggak orang yang disuruh itu. Nah kemudian orang yang dipukulin itu ngerasa dia nggak bersalah dan dia minta maaf, dan dia nggak kenal dengan Romi
gitu loh, nggak kenal kenapa dipukuli. Namun Romi yakin itu adalah orang yang menyuruhnya karena mobilnya itu persis ya. Namun orang tersebut hanya minta maaf nih. Ketika dipukulin dia minta maaf terus nih guys. Dan tetap ya di situ Romi pengen tanya siapa yang menyuruh dia. Namun dengan jawaban yang sama pula bahwa dia nggak tahu nih. Dia ngerasa nggak kenal siapa itu Romi seperti itu nih guys. Makanya Romi terus memukuli nih guys. Dia tetap mukulin sampai bilang siapa yang menyuruh dia mencelakakan Romi waktu itu. Namun di situ orang tersebut tidak mengaku lah. Nggak mungkin dia akan mengaku dan bilangnya siapa seperti itu. Romi terus memukuli nih guys. Terus mengancam seperti itu nih guys. Ya, kemudian di situ tiba-tiba temennya datang nih guys dan memukul Romi. Sehingga Romi ini mau pingsan. Dan ketika pingsan nih guys dipukul juga tuh Romi. Dan kemudian ditinggal saja begitu loh guys. Dia ditinggal begitu saja Romi dengan keadaan tertelentang setelah dia terpukul. Dengan seperti itu nih guys.